Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengkonversi file PDF BKU hasil cetak dari aplikasi Arkas dan file harga satuan yang juga dicetak di aplikasi Arkas. Nanti saya akan lanjutkan juga bagaimana cara mengatur file hasil konversi tersebut supaya dapat disalin di aplikasi APD-BOS. Oke, kita mulai. Ini adalah kebetulan tampilan Google ya. Jadi saya biasa melakukan konversi itu secara online. Dan kalau Bapak dan Ibu punya file yang bisa mengkonversi file PDF di komputer, dipersilakan. Ini cara saya kalau saya lakukan secara online. Oke, di sini saya tinggal ketik konversi ya file PDF. Ya, saya ubah ini ke Excel. Ya, ini. Atau ini yang ini, saya klik saja ini. Oke, ini muncul ya. Dari hasil ini muncul beberapa situs atau web yang menyediakan konversi PDF, file PDF ke Excel ya. Bapak dan Ibu tinggal memilih salah satunya yang mana yang akan digunakan. Pertama mungkin saya akan gunakan yang ini saja ya, yang ini. Saya klik. Setelah itu pilih file PDF. Nanti akan ditampilkan folder, cari di mana folder disimpan file PDF hasil cetak dari aplikasi Arkas. Nah, kebetulan saya ini ada dua ya, bulan April dan harga satuan ya. Saya contohkan misalnya ini harga satuan, tinggal saya pilih ya, open. Oke. Ini sudah masuk, tinggal klik lagi konversi ke Excel. Tunggu beberapa saat. Oke, itu lagi proses mengkonversi. Nah, selesai itu tinggal diunduh. Nah, unduh, klik. Nah, ini beri nama supaya mungkin lebih jelas ya. Saya kasih nama misalnya di sini hasil konversi ya. Rincian harga satuan ya. Ini kebetulan sudah ada di atas ya. Ini dia kasih nomor. Oke, saya klik save. Nah, itu dia cara mengkonversi secara online ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa lanjutkan. Ini saya kira cukup satu contoh saja dan saya kira semua sudah familiar khususnya para operator. Bagaimana mengatur ya, menata hasil konversi yang kita sudah unduh tersebut supaya bisa disalin di file aplikasi APD-BOS untuk mencetak laporan pertanggungjawaban. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita mengatur tabel hasil konversi ya, kita periksa karena sesuai dengan tutorial manualnya bahwa setiap jenis data itu betul-betul menempati satu kolom. Nah, ini hasil konversi BKU bulan Februari. Kita lihat dulu, semua ini ada 3 tabel, tabel 2 ya, ini tabelnya. Kemudian tabel 3. Ini tabel 3 sepertinya tidak ada data penerimaan dan pengeluaran, hanya berupa penutupan kas saja. Ini bisa dihapus karena kita tidak butuh yang ini. Oke, sekarang tinggal 2 tabel. Kita masuk dulu di tabel 1. Pertama mungkin supaya tidak membingungkan, ini saya hapus dulu ya. Ini sampai di sini karena ini juga kita tidak butuh, delete row. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu perhatikan ya. Ada beberapa data di sini itu menempati lebih dari satu kolom. Ini kalau kolom A sudah benar, kolom tanggal ya sudah benar betul, di kolom A dia menempati satu kolom. Ini saya kasih lebar dulu. Ini kolom kode kegiatan menempati 2 kolom, yaitu kolom B dan C. Sedangkan D dan E itu sudah betul satu kolom. Kolom uraian saya kasih lebar lagi. Ini menempati 2 kolom, yaitu kolom F dan G. Sedangkan untuk kolom H, I, dan J itu sudah benar.
penerimaan, pengeluaran, dan saldo sudah betul menempati satu kolom. Jadi yang bermasalah adalah pada kolom kode kegiatan dan kolom uraian. Ini harus dihapus salah satu kolomnya ini, ya. Oke, kita hapus dulu yang ini di kolom kode kegiatan. Caranya di blok semua sampai terakhir, lalu ini merge and center. Nah, itu semua data dibawa di kolom B. Sekarang kolom C ini kosong dan sudah bisa dihapus. Delete kolom. Nah, di kolom uraian lagi, di kolom uraian ini digabung dan F, di blok lagi sama cara yang tadi itu. Blok, lalu klik lagi merge and center ini untuk memisahkan kolom E dan F. Nah, ini semua data pindah di kolom E atau di sebelah kiri. Sekarang ini kolom F sudah kosong dan sudah bisa dihapus. Oke, nah ini sudah benar. Ya, normalnya kalau kolom tanggal itu di kolom A, maka dia akan berakhir di kolom A. Itu BKU berada di kolom A karena jumlahnya 8 kolom. Oke, sudah bagus. Sekarang coba kita lihat periksa tabel 2. Nah, tabel 2 saya lihat tidak ada masalah karena semua jenis datanya ini sudah menempati satu kolom dan jumlah kolomnya itu benar 8 kolom dimulai kolom A sampai kolom H. Nah, oleh karena itu ini harus kita salin. Kita salin mulai data ini ya, kolom ini saya enggak usah yang ini enggak usah diblok, mulai saja dari sini terus sampai terakhir, ya. Di sini sebenarnya bisa juga sampai di sini. Tapi bagusnya di sini. Lalu setelah diblok, copy dan salin di tabel 1, digabung. Klik data terakhir di sini, lalu kontrol paste atau paste di sini, ya. Ctrl V atau paste. Klik. Nah, ini kita kasih rapi sedikit, ya. Oke, nih. Ini sudah bergabung. Kenapa digabung? Karena kalau kita salin di aplikasi APD Bos itu 1 bulan itu harus 1 kali disalin, tidak bisa double, ya. Tidak bisa 2 kali, hanya 1 kali paste, ya. 1 kali salin, tidak bisa 2 kali. Makanya harus digabung seperti ini. Nah, ini sudah bagus ini. Ini bisa jangan dihapus, dibiarkan saja begini. Oke. Itu dia cara mengatur tabel, ya, hasil konversi. Selanjutnya saya akan jelaskan cara mengatur file hasil konversi dari file rincian harga satuan. Nah, ini kebetulan filenya ini masih aslinya belum diganggu, ya, belum diapa-apakan. Ini pertama mungkin kita periksa dulu kolom ini karena ini data ini kita tidak butuhkan. Yang kita butuh itu hanya ini, ya, mulai dari sini. Jadi ini kita hapus. Kayaknya seperti ada gambar di sini, ya. Oh ya, ada gambar. Ini dihapus saja. Kemudian ini ya terlalu tinggi, ya, diperkecil sedikit atau dihapus, tidak ada masalah juga. Setelah itu kita hapus kolom yang kita tidak butuh. Misalnya ini kolom volume saya tidak butuh, ini adalah karena volume 1 tahun. Saya delete. Ini juga kolom jumlah tidak dibutuh, jadi saya hapus juga. Di sekarang yang tersisa adalah 4 kolom kode rekening. Nanti kode rekening ini nanti kita akan hapus juga sebentar. Tetapi kalau dihapus sekarang ini kan kita tidak tahu yang mana sini baris kode rekening apa. Bisa dicari tapi sangat susah ini, ya. Oleh karena itu sebelum saya menjelaskan ini, saya hapus dulu kolom ini semua baris kode rekening ini sebenarnya harus dihapus ini kalau ada muncul kode rekening sini. Ini saya hapus dulu ini, ya. Ini seharusnya dihapus, ini dihapus. Contohnya begini, dihapus, delete. Nah, ini juga delete. Nah, di dalamnya ini sebenarnya cukup banyak mungkin kode rekening, ya, terisi. Coba kita lihat, ya, ada. Untuk mencari satu-satu mungkin sangat susah atau mungkin agak sulit. Bagusnya ini di blok. Kalau saya blok ini mulai dari sini, kolom rekening sampai terakhir, ya. Kemudian di blok sampai di sini, ya. Setelah itu saya klik data, ya, klik data, sort, klik.
Kemudian ini pilih kunci pengurutannya apa? Kunci pengurutannya adalah A. Kemudian saya mulai dari huruf Z. Artinya nanti yang ada datanya nanti naik di atas. Yang tiada isinya mungkin akan turun. Coba kita coba saja. Klik OK. Ini berdasarkan ini saja ya. Yang kita blok. Oke. Nah, ini semua kode yang ada baris kode rekeningnya itu dikumpul satu kali. Ini tinggal dihapus satu kali. Delete row. Nah, ini sudah terurut. Ini sepertinya ini ada nama apa di sini? Nama barang sini terlalu kecil barisnya, dikasih tinggi sedikit. Misalnya ini saya kasih tinggi misalnya 15. Nah, itu ada nama barang di sini ternyata ya. Oke, kita kasih border juga supaya dia sama di atas. Ini dihapus ya. Atau bisa tidak dihapus, tapi ini kembali diurut ya. Sekarang ini mungkin sebelumnya mungkin ini sudah bisa dihapus ini kode rekening, kolom kode rekening karena sudah tidak ada data di sini ya. Coba kita periksa kembali. Oh ya, sudah kosong. Ini bisa dihapus. Oke, kita hapus karena ini memang kita tidak butuh. Delete kolom. Oke. Berarti sisa kolom uraian satuan dan harga satuan. Ini bagusnya lagi kita urut. Kita urut lagi dari sini. Mulai dari sini ya. Baris ini sampai terakhir. Kenapa diurut? Ini Bapak dan Ibu supaya memudahkan nanti pencarian setelah disalin di aplikasi APD Bos ya. Nanti dicari berdasarkan abjad, jadi gampang didapatnya. Kalau masih begini nih kan sangat susah ini ya. Mencarinya di mana ya? Harus digulung semua ini ya. Oke. Saya sorot lagi, klik data, sort, kemudian kuncinya lagi ya. Ini kolom A, karena saya urut berdasarkan nama barang. Nama barang itu berada di kolom A. Oke. Saya mulai dari Z. Ya, atau juga bisa mulai dari A Ibu ya. Oke, saya bisa mulai dari A. Nah, ini huruf A, ini diurut berdasarkan abjad. Nah, ini coba ini jadi sebelum ini diperiksa dulu, kayaknya ini ada nama barang di sini ya. Ya, ini ada ya. Ada. Jadi ini diubah tingginya sedikit barisnya. Saya pilih home, row, height ya. Misalnya 20. Nah, itu mungkin terlalu tinggi. 15 saja. Oke, oh, salah. 15. Ini. Kemudian kita kasih juga border supaya sama dengan di atas. Nah, ini lagi. Ini lagi kita kasih tinggi 15. Kemudian kita kasih border lagi. Mungkin ada beberapa. Apa masih ada? Oh ya, ini tidak ada. Ini dihapus saja. Ini kita ya karena kosong. Lebih rapi sedikit. Selanjutnya kita perhatikan di kolom uraian, khususnya di nama barang. Ini saya perbesar sedikit ya. Di nama barang ini, di setiap nama barang itu di belakangnya hampir semua itu selalu diikuti dengan kode bulan dan jumlah barang. Misalnya air mineral itu di bulan 2 4 dos. Ya. Kemudian di bulan 6 itu 18 dos. Nah, ini kebetulan harga satuannya ini tidak sama antara ini dengan ini. Data dos apa ini? Apakah air mineral yang kecil atau yang besar ya? Atau air mineral yang aqua gelas? Ini mungkin botol ya, sehingga beda harga satuannya. Ya, ini harus dihapus. Cara menghapusnya coba lihat. Ini dihapus mulai dari spasi setelah nama barang ya. Coba lihat, itu cara saya blok saya. Pokoknya setelah nama huruf terakhir dari nama barang ini, coba lihat ya. Oke,
Saya kasih lagi ini mulai dari sini. Ini harus dihapus semua ini, ya. Jangan ada yang tinggal. So, kalau tidak dihapus nanti percuma misalnya nanti dapat bos, tidak akan terbaca. Kemudian ini misalnya saya contohkan yang salah. Yang salah itu begini, misalnya. Nah, ini salah ini. Kenapa? Karena masih ada spasi di sini antara huruf L ini dengan batasnya blok ini atau kurung siku ini. Jadi ini salah cara begini, ya, salah. Ya. Nah, caranya lagi tadi itu, ya, saya ulang ini mulai dari huruf pas setelah L, dari kata L, ya. Tuh. Ini. Nah, ini salah ini, ya. Masih ada apa kurung yang lupa dihapus tadi. Ya, gitu. Saya contohkan lagi beberapa ya cara menghapusnya. Oke. Sampai di sini ballpointnya saya contohkan lagi beberapa ya. Nah, ini. Ini mungkin pekerjaan agak lama sedikit, memakan waktu dan tenaga. Tapi ini nanti satu kali kerja ini untuk 1 tahun, ya, berlaku 1 tahun. Jadi terbayar harga capeknya karena ini digunakan 1 tahun. Oke, kalau ini ya intinya ini harus tidak boleh ada nama barang di belakang. Masalah mau dihapus barang yang sama atau tidak itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga Bapak dan Ibu mengerti. Dan atas Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nanti setelah betul-betul semua sudah terhapus, ini nanti Bapak dan Ibu tinggal copy begini ya, tinggal disalin semua mulai dari pertama sampai terakhir. Nah, nanti tinggal di copy lalu dipaste di aplikasi Arkas. Nanti ada tutorialnya sendiri pada bagian pertama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.